Hong wilahe ngamidamastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Pokoke dudu aku kabeh. Kawan-kawan, selamat bertemu kembali di episode entah keberapa ini. Aku wis ra ngitung, pokoknya aku nyocot terus. Sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman yang meluangkan waktu untuk mendengarkan Serat Centini bersama. Dan juga sudah absen, terima kasih Nganjuk, Malang, Surabaya, Blitar, mana lagi tuh, Medan, ada Lampung tadi. Dan juga banyak teman-teman baru yang bergabung. Akhirnya kita ketemu lagi bersama-sama dalam satu lingkaran saling belajar ini. Sebagai sesama orang goblok yang tak kunjung pintar, sinau terus. Nah, kawan-kawan, sedulur-sedulur semuanya, jadi tema atau judul di mendengar Serat Centini kali ini adalah Jayeng Resmi dan Reruntuhan Istana Majapahit. Nah, kita balik lagi sekarang ke memflashback kita bernostalgia dengan Majapahit. Oke, langsung mulai ya. Keesokan harinya, akhirnya kan kemarin ceritanya sudah semalam nyampe di Surabaya. Nah, ini keesokan harinya itu pasukan Surabaya akhirnya memilih pasukan beberapa untuk melanjutkan perjalanan ke Mataram. Jadi tetap ada yang jaga di Surabaya, tapi mereka bersama-sama Pangeran Peke, Ratu Pandansari dan juga Sunan Giri itu pergi ke Mataram untuk lapor ke Sultan Agung. Setelah beberapa hari, akhirnya singkat cerita mereka sampai juga di Mataram. Disambutlah oleh Sultan Agung. Ratu Pandansari dan Pangeran Peke ini akhirnya juga menghadapkan ke Sultan Agung yang sudah keluar melihat iring-iringan yang ada di alun-alun. Ada yang menarik di sini kawan-kawan, sebelum kita lebih jauh lanjut. Jadi supaya kita bisa membuka diri juga untuk semua informasi tentang dan yang menyangkut kesejarahan kita. Dalam Serat Centini ini memang tertulis nama Sunan Giri Prapen. Jadi dalam Serat Centini ini memang tertulis nama Sunan Giri Prapen. Kita langsung membayangkannya itu adalah Sunan Giri Prapen, cucunya Sunan Giri Gajah. Nah, memang sedikit rancu. Jadi memang sedikit rancu dengan sejarah yang tertulis juga bahwa Sunan Giri Prapen telah wafat pada tahun 1597. Jadi di akhir abad 16. Kalau kita mau melihat ke masa ini, akhir abad 16 ini, era ini adalah eranya Panembahan Senopati. Berarti Panembahan Senopati mbahnya Sultan Agung. Jadi hati-hati. Mbahnya Sultan Agung. Sementara Sultan Agung sendiri itu memerintah kurang lebih 16 tahun setelah era Panembahan Senopati, di 1613 sampai 1645. Itu eranya Sultan Agung memerintah. Namun dalam penulisan babat itu sudah biasa menuliskan nama sesuai dengan nama pendahulunya yang masyhur. Misal kita ingat gelar kemahapatihan di era Majapahit itu disebutkan selalu Gajah Mada. Orang akhirnya terpaku bahwa sosok Mahapatih Gajah Mada itu cuma hanya satu orang, padahal orangnya banyak. Karena Gajah Mada yang ada di Hayam Wuruk sudah wafat sebenarnya, dan diganti dengan Mahapatih baru yang berjuluk Mahapatih Gajah Mada. Demikian pula Serat Centini ini menyebut nama Sunan Kamiguwo, ini sebagai Sunan Prapen. Sunan Kamiguwo ini adalah cucunya Sunan Giri Prapen. Jadi sekali lagi Sunan Kamiguwo adalah cucunya Sunan Giri Prapen, karena Sunan Giri Prapen kan terkenal.
Jadi kalau misalnya kita runut lagi, Sunan Kamisguho adalah canggahnya Sunan Giri Gajah. Ini pandangan yang mungkin kita bisa share bersama-sama. Soalnya ya kita merunut semuanya agak lebih penting dengan berbagai macam angle, karena kan sekarang banyak yang ya sebegitulah gitu loh, supaya kita juga bisa tidak salah kaprah dalam memahami sesuatu nantinya harapannya. Oke, lanjut. Pangeran Pekik Surabaya ini akhirnya menceritakan semua yang terjadi pasca perang yang kemarin terjadi antara Giri dan Surabaya. Dari masalah Indrasena yang diceritakan memang kompor, sampai akhirnya pucuk pimpinan perang itu beralih kepada Ratu Pandansari. Sultan seneng kan diceritain seperti itu, dan cerita akhirnya berlanjut. Ratu Pandansari, akhirnya si Pangeran Surabaya bercerita, Ratu Pandansari itu memimpin pada pagi itu mempunyai gelar perangnya adalah Garuda Maniup atau Garuda Maniup, atau bahasa Indonesianya Garuda yang menukik. Pasukan yang di depan itu berwarna-warni, memimpin di depan itu berperan sebagai kerongkongan atau tembuluk. Jadi kalau misalnya Garuda menukik gitu kan, yang kelihatan itu cuman sayap badannya itu hampir tidak kelihatan, cuman paruh. Si Ratu Pandansari ini berfungsi sebagai paruhnya, diibaratkan sebagai paruhnya. Nah, Pangeran Pekik berperan sebagai apa? Nah, Pangeran Pekik ternyata berperan sebagai umpan, dan sampai akhirnya Indrasena memakan umpan itu. Itu karena kejumawaannya sendiri, dia cerita. Ya hancur berkeping-keping tak berbentuk lagi, diceritakannya itu. Nah, akhirnya Pangeran Surabaya juga menceritakan kepada Kanjeng Sultan Agung bahwa ada 3 anak Sunan Prapen atau Sunan Kamisguho lah kita sebutannya, yang juga adalah Sunan Giri Prapen ini lagi kabur melarikan diri. Tapi Pangeran Surabaya sudah meminta pasukannya yang dipimpin oleh Tumenggung Sapanjang untuk mencari mereka. Sekarang Sunan Prapen dan harta rampasan sudah ada di alun-alun. Sambutnya Pangeran Pekik. Sultan Agung akhirnya berterima kasih dan mengambil keputusan untuk mengampuni Sunan Prapen. Ia memutuskan juga bahwa seluruh harta rampasan itu untuk diserahkan kepada Pangeran Pekik Surabaya. Sunan Giri dipercayakan kepada Pangeran Surabaya juga, karena sebenarnya Sultan Agung itu pengen ketemu sama Sunan Giri Prapen, tapi tidak sekarang, dia bilang. Jayang Resmi ini nampaknya ingin bermain-main denganku, katanya Sultan Agung. Karena kan tadi tahu melarikan diri. Ya nggak apa-apa, tekadnya baik, tapi bilang gitu Sultan Agung. Kelak ia akan memberikan sesuatu kepada negara. Ia mahir dalam ngelmu kasampurnan. Kan tambah penasaran kan. Akhirnya Pangeran Pekik kembali ke dalam Kasurabayan. Sunan Giri ditempatkan pada satu area yang menyatu dan tidak dicampur dengan orang lain. Diperlakukan sangat istimewa, tidak seperti tawanan. Sedangkan Ratu Pandansari sendiri akhirnya membagi seluruh harta rampasan merata kepada seluruh prajurit dan juga perwira. Semua senang dan semua gembira. Syahdan, di sisi lain, seorang pemuda tampan ini sedang duduk di bawah pohon. Pohonnya apa? Rauruh, tapi bawah pohon. Setelah seharian berjalan, pada akhirnya dia capek istirahat, dan ada 2 orang yang berusia lanjut terengah-engah datang menghampiri si pemuda ini. Dilalah mereka berdua adalah abdi
dari pemuda tampan ini. Yang satu bernama Gatak, yang kedua bernama Gatuk. Gatak, Gatuk. Asalnya dari Cirebon yang sudah lama nyantri di Giri. Oh, kan ketemu nih. Aduh, akhirnya ketemu juga. Mereka seneng sih ya, aku tak nyumet seperti biasa biar tambah seru. Siapkan kopimu, Bung. Ki bakal tambah seru. Oke, lanjut. Nah, ketemu Gatak Gatuk ini sama junjungannya, yaitu Jayeng Resmi. Singkat cerita, akhirnya sang pemuda yang adalah Jayeng Resmi ini tak lagi sendiri. Ada Gatak dan Gatuk yang menemani. Lanjut perjalanan kan akhirnya. Mereka lanjut perjalanan sampai jauh sekali hingga terlihat bekas istana Mojopahit. Ada 2 gapura besar yang terbuat dari batu bata. Mereka melihat itu yang berdiri kokoh sampai membatu tanpa perekat. Sempurna sekali, rapat, rapih. Dan juga terlihat dan diceritakan di Serat Centini ada ukiran dedaunan dan kembang. Mereka kan dari luar nih masuk ke gapura. Itu terlihatlah kolam dengan berbagai bunga yang tertata rapi. Nah, kalau kita mau merunut, ini bisa jadi merujuk pada Trowulan, karena kita kenalnya Trowulan. Tapi karena sekarang lagi ditemukan situs baru yang disangka adalah rumahnya Brewengker kalau nggak salah, istananya Brewengker itu, ya kita anggap ini mungkin masih belum ketemu, tapi ada. Jadi situs itu ada. Oke, lanjut. Dan dari dalam gapura itu terlihat kolam dengan berbagai bunga yang sangat tertata rapi. Ada kolamnya, kolam itu berair bersih dan jernih dan ditumbuhi oleh aneka bebungaan yang tumbuh di sekitar kolam. Nah, ini disebutkan, tak sebut satu-satu bunganya karena ini juga mungkin kita bisa mengenal bunga-bunga tempo dulu yang sekarang aku juga cuman tahu sedikit. Ada bunga andung, mawar, anggrek, argula merah, noja dan nala, nogosari, cempaka, rum dan celaket. Nah, celaket aku tahu. Rajasa nggak tahu. Rukem aku tahu. Ragaina, klurak, kalak aku tahu. Kanigoro, ternyata kanigoro itu nama bunga tuh. Kemuning, kenanga, delima, dilem harum, taluki, seruni, wongyan, pratsari, landep yang runcing, pacar Cina dan pudak harum. Kan dari tumbuhan aja kita sudah nggak ngerti ya tumbuhan-tumbuhan lokal ya. Melihat bebungaan itu Jayeng Resmi juga sedih. Dia teringat adiknya Niken Rancang Kapti yang setiap pagi itu soalnya diceritakan selalu keluar ke halaman dan memetik bunga-bunga. Prejenganmu kan memetik bunga-bunga desa, pasti. Wah, dah Jayeng Resmi sedih. Sampai akhirnya ya udahlah, nerima takdir aja. Apalagi gitu. Ya lalu berjalan ke arah pemakaman. Jadi ada pemakaman di sana sambil memberi salam. Dan terdengar akhirnya salam itu dijawab oleh seorang laki-laki. Woi, ternyata ada kuncennya atau penjaganya. Jayeng Resmi masuk dan akhirnya berdoa, mengatur puja-pujian di sana. Dan setelah selesai dari makam mereka itu, mereka kembali ke kolam dan bersantai di sana, bersantui hingga puas. Suasananya hening sekali, seperti itu, tidak ada kehidupan. Mereka melanjutkan untuk bersembahyang asar. Selesai sembahyang, ketiganya berjalan menuju gapura. Sekali lagi mereka bersantai menikmati udara senja. Kalau sekarang kita ke Trowulan panas. Seorang laki-laki parubaya datang. Dia adalah laki-laki yang tadi membalas salam di makam itu. Lalu akhirnya berkata,
Saya ini lihat kalian datang dari jauh ini, kalian ini siapa dan tujuannya mau kemana? Jayeng Resmi menjawab akhirnya, terima kasih sudah disambut paman. Nama saya adalah Bagus Santri, paman. Kami ini tidak mempunyai tempat tinggal, kami mengembara juga tanpa tujuan. Kami hendak mencari saudara kami yang entah di mana sekarang. Lah paman ini siapa? Tanya Jayeng Resmi balik. Oh, namaku ini Ki Purwo. Aku diberi tugas untuk menjaga dan memelihara peninggalan istana besar kerajaan Majapahit. Lah kalau berkenan, Mbok, nak Mas Bagus ini sudi singgah ke gubuk saya. Tapi akhirnya Jayeng Resmi atau Santri Bagus ini memilih untuk tetap akhirnya ada di situ, di dekat gapura gitu. Udahlah, saya di sini aja paman, demi menepati niat, demi mendapatkan berkah mulia di sini. Oh ya sudah, kalau gitu, kata Ki Purwo. Tempat ini memang cocok untuk bersunyi senyap, apalagi pada malam Manggoro Kasih. Nah, Selasa Kliwon kita tahu bersama itu. Mereka datang ke sini dengan berbagai banyak tujuan. Mereka berziarah ke makam Putri Cempa. Apakah kalian sudah masuk istana? Putri Cempa adalah permaisuri Prabu Brawijaya V yang asalnya dari Campa, negeri Campa yang kita kenal sekarang sebagai Vietnam. Yang tak lain adalah bibi atau budenya atau bulenya dari Sunan Ampel. Jayeng Resmi akhirnya menjawab, sudah paman, kami sudah melihat semua yang ada di dalam. Dari pura, masuk ke pemakaman, juga gapura yang ada pohon besar itu menempel, juga melihat arca anjing atau kikik, serta kolam besar yang ada di balik gapura. Ini ceritanya gimana toh dulu paman? Wah, sudah mulai. Ki Purwo akhirnya mengatur duduk. Wah, mau cerita dia. Lalu mulai berkisah. Gapura ini namanya Waringin Lanang. Sedangkan kolam itu adalah tempat di mana dulu Prabu Brawijaya bersantai. Nah, lihat makam itu. Disitulah makam Putri Campa yang sudah masuk Islam dimakamkan. Adapun arca anjing atau kikik itu perwujudan dari Raja Blambangan yang bernama Menak Jinggo. Minak Jinggo ini kan ya kita sudah kenal, tak lain adalah Pangeran Wirabumi, putranya Hayam Wuruk dari Selir. Dia adalah adipatinya Blambangan, sementara tahta Majapahit dipegang oleh Wikrama Wardana yang kakak iparnya ceritanya. Wikrama Wardana hendak menjadi pertapa dan menyerahkan tahta kepada Suhita, anak perempuannya yang lahir dari Selir ceritanya nih. Ini yang membuat Wirabumi marah. Jadi Adipati Blambangan ini marah dan memberontak hingga terjadi perang Paregreg di 1401 sampai 1406. Wirabumi merasa lebih berhak menjadi raja karena dia anak laki-laki Prabu Hayam Wuruk. Nah, akhirnya Wirabumi atau Minak Jinggo ini yang menjadi musuh Majapahit dan diabadikan dalam penggambaran yang buruk seperti arca kikik atau anjing. Nah, kita lanjut ke tadi sampai mana? Oh ya, Minak Jinggo. Nah, makam itu, makamnya Putri Cempa menjadi tempat ziarah. Itu ceritanya zaman dulu. Ada juga
sanggar tempat pemujaan namanya Candi Brau. Letaknya tak jauh dari istana. Apakah kamu sudah melihatnya? Jayeng Resmi geleng. Baiklah, nanti malam saya antar kamu ke sana. Akhirnya kan udah malam sudah menjelang. Gathak itu akhirnya dan Gathuk mengumandangkan azan, tandanya mereka mau sembahyang. Sudah sembahyang, dilanjutkan dengan manekung atau kita kenal dengan istilah sekarang itu meditasi, berhening cipta. Akhirnya bersikir, memuja-muji Gusti Hyang Agung hingga datangnya waktu Isya. Akhirnya juga sembahyang lagi. Kebetulan malam itu adalah bulan purnama. Jadi tambah nyaman mereka ada di situ. Ini kan sudah janji bahwa tadi Ki Purwa mau ngajak Jayeng Resmi menuju Candi Brau. Akhirnya mereka berjalan perlahan. Gathak juga mengikuti dari belakang. Cicak sampai akhirnya bunyi juga J. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampailah ke Candi Brau, tempat pemujaan Prabu Brawijaya. Bentuk candi itu sekilas seperti masjid, beratap bata saling tumpang. Ujungnya meruncing, jadi ujung candinya itu meruncing, dan pada bagian bawah ada pintunya. Ki Purwa berkata, "Nah, Nak Mas, ayo silahkan masuk. Duduklah di tempat pemujaan itu." Akhirnya Jayeng Resmi masuk, diikuti oleh dua abdinya. Mereka duduk di tempat pemujaan itu dan takjub kan melihat segala macam aneka hiasan yang serba indah. Ada abu dupa yang menggunung seperti bukit kecil, mereka lihatnya. Dan mereka melakukan samadhi di situ. Setelah dirasa cukup pun mereka pun akhirnya keluar. Kawan-kawan, jadi tradisi manekung, meditasi atau berhening cipta itu sebenarnya sudah sangat biasa kita lakukan. Tapi ya memang sekarang ini lagi banyak lagi yang mencari karena kita mungkin sudah riuh gitu. Di Omah Wulangre sendiri itu, aku dan beberapa sahabat kita semua itu ini setiap Jumat malam jam 8 itu ada mengheningkan cipta bersama, kita bersama meditasi bersama dan juga jagong. Kita membahas dan sharing hal-hal yang sederhana lah. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan bareng, dan itu online, tenang, itu online via Zoom. Teman-teman yang ingin bergabung atau ikutan bisa langsung ke Instagramnya Omah Wulangre. Nanti ditunggu aja setiap Jumat pasti ada e-flyernya, ada pengumumannya. Nah itu bisa ke situ. Nanti kita bisa ketemu bertatap muka di situ, meskipun via dunia maya. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah mereka cukup bersamadi, akhirnya mereka keluar. Ki Purwa itu menyambut. Ada lagi candi yang tak kalah indah, namanya Candi Bajang Ratu. Tetapi candi itu termasuk larangan. Barang siapa yang melihat candi itu maka hidupnya akan sial. Apa yang dicita-citakannya tidak akan kesampaian. Sebaiknya kalian tak usah pergi ke sana. Oh, terima kasih Paman, kata Jayeng Resmi. Cukup sampai di sini saja kami merepotkan Paman. Esok hari kami bertiga akan melanjutkan perjalanan mencari keberadaan saudara-saudara saya. Akhirnya Ki Purwa ngomong, "Oh ya udah, kalau itu memang kehendakmu Nak, silahkan beristirahat dengan nyaman." Malam itu ketiga orang itu akhirnya bermalam di bekas istana Majapahit. Menjelang fajar mereka terbangun seperti adatnya. Akhirnya mereka mengambil air wudhu dan juga sembahyang lagi. Akhirnya sudah kan, hari sudah mulai pagi. Jayeng Resmi mendekati Ki Purwa dan berkata, "Paman, terima kasih
atas budi baik paduka kami akan pergi, bye bye. Terus akhirnya si Ki Purwa juga menjawab, bye bye nak. Jelah, yoi. Selama dalam perjalanan, Jayeng Resmi selalu diliputi kegundahan. Karena apa? Ya dia selalu ingat adiknya yang dua itu yang nggak tahu di mana. Ia memohon kepada Yang Agung agar keduanya selamat dalam lindungannya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya, itu kita akan berkenalan dan mendengar Serat Centini yang berjalan-jalan ke Penataran dan Lodaya. Kawan-kawan, memang menarik ketika kita bisa melihat berbagai sudut tentang kesejarahan kita. Ada missing link yang kita hilang sebenarnya. Jadi Majapahit ini kok jarang banget tinggalannya ini di mana? Sebenarnya ada atau tidak sih? Ada satu YouTube yang kemarin aku lihat bahwa ya semuanya itu seakan-akan tidak ada gitu, dari seorang yang mengaku sejarawan sepuh. Ya kalau tidak ada, tidak mungkin ada beberapa catatan. Kita tahu sendiri Pajang itu mereka ingin melanjutkan kebesaran nama Majapahit. Kita juga tahu Sultan Agung itu menguasai banyak wilayah karena ingin mengulangi lagi nenek moyangnya, yaitu kebesaran Majapahit pula. Kita tahu Bung Karno, proklamator kita, bapak bangsa ini, dan juga berbagai macam orang-orang sepuh itu ingin juga mengulang Majapahit. Kalau kita lihat, apakah menggunakan romantisme masa lalu itu salah? Ketika itu ditujukan untuk satu hal yang baik demi kemajuan bersama, aku rasa tidak ada masalah. Banyak yang akhirnya menggunakan romantisme masa lalu hanya cuman untuk menuju kejayaan semu diri, bukan kejayaan semu suatu bangsa. Kalau kita mau melihat Jerman ketika era Perang Dunia Kedua, mereka juga disatukan oleh kejayaan masa lalu kok. Jepang yang dari tahun 1500 sampai 1700-an tuh Jepang menutup diri loh kawan-kawan dari budaya luar, karena ada beberapa, nanti coba monggo dilihat sejarahnya. Tapi pada akhirnya mereka ada profesi atau ramalan yang mengatakan bahwa Jepang ini 8 penjuru mata angin harus ada di bawah atap Jepang. Karena apa? Jepang merasa diri mereka itu ada setetes darah dari Amaterasu atau sang dewa matahari. Jadi aku rasa hal-hal seperti itu, mitologi segala macam seperti itu di setiap daerah, bukan hanya kita, itu ada. Tapi ketika itu dipakai untuk menuju kejayaan satu bangsa sebagai sebuah kesatuan, aku rasa tidak ada masalah. Tapi nek misalnya akhirnya cuma untuk kepentingan golongan, ya buat apa gitu. Jadi menarik kita sama-sama mungkin menelusuri kembali mbah-mbah kita. Karena kalau kita mau berbicara tentang masa, tentang diri kita ini juga tidak lepas dari mereka. Kok bisa? Ya memang kita lahir dari bapak dari mbah, dari segala macam. Kalau misalnya ini aku turunan Mojopahit, ya kita semuanya yang ada di sini bisa jadi adalah turunan Mojopahit. Kita semua yang ada di sini juga bisa jadi turunan dari Singosari. Karena apa? Karena setetes dari kita, DNA dari kita adalah juga DNA dari mereka. Mengenal masa lalu, mengenal diri untuk menuju ke yang di depan. Tapi jangan lupa bahwa masa waktu kita sekarang adalah saat ini. Matur nuwun sedulur semuanya, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, juga komen, dan kalau mau urun rembuk apapun bebas di sini. Bebas-bebasnya monggo di kolom komen. Ada masukan, kritikan segala macam monggo. Semoga selalu sehat, selalu selamat, dan beroleh semua yang baik untuk kita semua. Matur nuwun sekali lagi. Rahayu, 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 hong.